السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. أما بعد. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah yang kami hormati dan fa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus takmir Masjid Nurul Falah, semua yang kami banggakan dan kami cintai, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin sebelumnya, mungkin terasa asing wajah saya di hadapan panjenengan semuanya, mungkin belum pada kenal. Yang kenal cuma satu yang hadapan saya ini. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Abdurrahim. Saya salah satu pengurus Masjid Sabilus Salam Nginden Intan, asli dari Magelang, Jawa Tengah. Oleh karenanya kalau saya ngomong bahasa Jawa itu agak campur ngapak. Jadi bahasane nopo enake kadung-kadung ya. Wonten bahasa Indonesia nih, enten bahasa Jawa nih. Mohon izin Bapak Ibu, hari-hari menjelang akhir bulan Ramadan ada fenomena yang terjadi pada kita umat Islam. Fenomena apa? Perpindahan tempat dari masjid ke terminal, dari masjid ke pasar, dari masjid ke bandara. Lebaran, mudik itu adalah tradisi yang setiap kita boleh. Puasa ataupun tidak puasa boleh. Takmir masjid tak satu pun yang berani melarangnya. Tapi untuk mendapatkan Idul Fitri hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang dipanggil Allah oleh Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, sebentar lagi kan kita mau lebaran, mau mudik termasuk saya insya Allah. Tapi sampai saat ini ketua yayasan saya juga belum mengizinkan, tapi tidak tahu pulangnya kapan. Lebaran itu boleh dilakukan siapapun, orang puasa ataupun tidak puasa boleh lebaran. Tapi untuk mendapatkan Idul Fitri, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 145
Di akhir ayat itu Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ada 4 hal yang penting di dalam akhir surat ini. Yang pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan bilangan puasamu. 1 bulan itu kadang 30, kadang 29. Yang jelas walaupun berbeda tanggal, tapi 1 Syawalnya tetap sama. Bagi yang mampu dan punya ilmu, silahkan untuk berijtihad, silahkan. Tapi yang tidak mampu dan tidak punya ilmu, ikut pesan Nabi. Bila mana ada perbedaan, ada khilafiyah terkait dengan penentuan kapan jatuhnya 1 Syawal, ikutilah pendapat yang banyak, benar dan ahlinya. Tapi toh seandainya ada yang berbeda, silakan. Beda boleh, marah jangan. Beda boleh, benci jangan. Merasa benar boleh, tapi merasa paling benar tidak boleh. Sempurnakan bilangan puasamu. Ini ada 2 makna. Yang pertama, sempurnakan bilangan puasamu 1 bulan penuh, toh itu 30 maupun 29. 1. Yang kedua, sempurnakan semangat puasamu. Di dalam bulan Ramadan kita berhenti, mulut kita berhenti dari kata-kata yang tidak baik, dari ucapan yang dilarang oleh Allah. Setelah kita keluar dari bulan Ramadan, semangat tetap untuk menjaga lisan. Oleh karenanya Bapak Ibu, orang berpuasa itu kan mulutnya bau. Itu sesungguhnya agar kita ini jangan banyak berbicara. Kalau kita berbicara, jangankan orang lain, kalau balik ke hidung kita, ke diri kita itu bau. Tapi bau yang menyengat itu nanti akan dibalas oleh Allah seperti minyak kasturi. Alhamdulillah. Kaki kita 1 bulan penuh dididik oleh Allah, selalu melangkah dengan ringannya untuk datang ke tempat ibadah, ke masjid, menjalankan sholat tarawih, menjalankan sholat 5 waktu dan sunnah-sunnah yang lainnya, bahkan mampu membaca Al-Quran. Setelah kita keluar dari bulan Ramadan, semangat untuk membaca Al-Quran. Kalau rada cepet niki mangke pinten jam kinten-kinten. Nun sewu, kalau niku mboten niki nek mboten rencang kiyambak niku jancane niku kathah mboten turun. Karena saya itu dulu diwanti-wanti oleh Al-Maghfurlah Yai Asrori Magelang dan putranya sekarang itu Yai Syahid Asrori. Beliau pesan, "Nah, walaupun sampean mulai sekarang saya didik untuk manggung, tapi nanti bila mana dipercaya untuk menjadi imam di masjid, jangan sering manggung, nanti lupa jamaahnya." Nah, ini 1 bulan ini terus terang hanya masjid sini dan masjid di sekitar saya, itu pun minta sudah 5 tahun yang lalu. Mudah-mudahan barokah, amin, Allahumma amin. Yang kedua walitukabbirullaha ala ma hadakum, walitukabbirullaha, agungkan nama Allah dengan takbir.
Di mana? Di rumah boleh, di masjid bagus, di musola bagus, di jalan tidak apa-apa. Cuman jangan sampai mengganggu orang lain. Apalagi nyampe bawa beduk yang besar, bawa petasan. Bukan dapat pahala, tapi malah dapat cacian dari orang yang jalan. Yang ketiga, hadakum, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan apapun itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Contoh, Pak, ada dokter baru lulus. Dokter ini biasanya nyunat anak-anak kecil, khitan. Karena baru praktek, ada 3 anak dikawal oleh orang tuanya, ngantri di depan. Setelah mendapat panggilan, bejo, kamu yang pertama. Masuklah si bejo sama bapaknya. Namanya dokter baru, lupa nggak dipius, Pak. Setelah digunting anaknya nangis. Wih, bukan kepalang nangisnya. Akhirnya yang 2 lari, takut. Setelah selesai, sang dokter lihat ke depan, ternyata betul lari, pada takut. Si ayahnya bejo tanya, dok, sudah berapa dok ongkosnya? 1.500.000. Lu ndak salah, lu ndak, biasa sih 500. Karena tadi seharusnya 3 orang mendapatkan 1.500.000, yang 2 kabur karena anak kamu menangis. Maka kamu harus membayar 1.500.000. Setiap segala sesuatu perbuatan pasti akan mendapat imbalannya. Begitu juga kulolan panjenengan sedaya 1 bulan penuh menjalankan ritual, menjalankan ibadah puasa, pasti nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Syukur, Pak Bu, kata-kata syukur itu mudah diucapkan, artinya pun tahu, tapi prakteknya belum tentu. Apa sih artinya? Syukur itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya terima kasih, bahasa Jawane matur suwun. Terima kasih. Setelah kita menerima rahmat dari Allah, kita harus mengasihi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita memberi kepada Allah, Allah akan memberi lebih banyak kepada kita. Ini cuman kadang kita ini sering meminta tapi jarang memberi. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak. Seakan-akan rezekiku duit tak ganti duit. Ya Allah, entek duitku. Padahal segala sesuatu yang ada dalam diri kita ini adalah rahmat Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang alhamdulillah aku kok isih urip, jarang. Alhamdulillah aku iso tuku sepeda motor. Alhamdulillah aku isih sehat, iso datang ke masjid. Padahal kuncinya orang hidup itu pertama sehat zahiran wa batinan. Nek sehat secara fisiknya tapi tidak sehat secara hatinya, maka setiap ada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala takkan pernah mendatanginya. Bahkan menghiraukan, pura-pura tidak tahu.
Ada panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jari bojo, ya, ke adzan engko ae ngenteni pujian. Pujian wis meh mari. Sik ya ngenteni qomat. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah bules meneh. Inilah rahmat Allah. Oleh karenanya umat Islam aja meneh sak Surabaya ngagel iki mawon, Pak, Bu. Seandainya semuanya dipanggil oleh Allah, mendengarkan panggilan Allah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, masjid ini gak mampu menampung, Pak, Bu. Oleh karenanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang-orang yang Islam. Wong poso, orang siam itu kan ibadah siri. Leres, Pak? Ibadah sih. Yang tahu puasa dan tidaknya orang itu yang menjalankan dan Allah Subhanahu wa taala. Contoh seumpama sebelum kita sholat zuhur itu kan kita mesti wudhu. Pas wudhu itu kita ke kumur, lalu sebagian air itu kita telan, kanan kiri kita tuh tidak tahu. Yang tahu kita sama Allah. Seumpama wah aku ngelak tak ngombe, karuh, Pak. Tujuannya apa? Supaya kita ini dilatih oleh Allah agar menjadi orang yang jujur. Pak, Bu, seumpama ibadah puasa 1 bulan penuh ini betul-betul dimanfaatkan, diamalkan setelah keluar bulan Ramadan, pasti rakyat Indonesia ini semuanya akan makmur, Pak, Bu. Karena iman itu hanya sekedar di lisan, tapi sekuler di dalam perbuatan. Di masjid iman, tapi setelah keluar dari masjid nanti dulu. Inilah. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita keluar dari bulan Ramadan tetap iman dan takwa. Sedikit apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita bersama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matis sihah wal afiyah. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah. Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masih ada harapan sembuh bila pedang melukai tubuh. Kemana obat hendak dicari bila lidah melukai hati. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.